kapak kabak. Apa saya ini radikal? Jangan menyampaikan kebenaran dikatakan radikal. Ini saudara-saudara, Allah bicara soal negara. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan keberkahan dari langit, turun hujan-hujan berkah, bukan hujan angin puting beliung, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang satu kota disapu oleh air, tidak. Langitnya berkah, Allah bukakan keberkahan dari bumi, cabenya tumbuh, tomatnya tumbuh, kacangnya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, durennya tumbuh, rambutannya tumbuh, yang memberikan rezeki kepada masyarakat sekitarnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada ini, Quran bicara negara. Bagaimana? Hah? Terus. Bu, panci ada kupingnya enggak, Bu? Hah? Panci ada kupingnya enggak? Berapa? 2. Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Persis penggorengan. Mau marah? Mau marah? Siapa yang jawab? Oh, tidak sama Pak Kiai. Kalau kuping panci untuk pegangan Pak Kiai, kalau kuping penggorengan untuk pegangan Pak Kiai, kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, maka kupingnya sama dengan kuping panci. Kuping orang apa kuping panci? Hah? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping panci saya berhenti pidato. Ngapain berpidato di depan kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Dengarkan. Islam bicara politik. Saya klarifikasi. Cukup berpuluh-puluh tahun umat Islam dikadalin. Apa dikadalin itu? Dibohongin. Seolah-olah politik kayak penyakit lepra. Seolah-olah politik kayak penyakit TBC, kayak penyakit kanker. Tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara politik. Tapi anehnya kiai tidak boleh bicara politik, tetapi ketika pelaksanaan politik justru kiai-kiai, ulama-ulama yang dijadikan alat politik di Indonesia ini. Apa? Kok ketawa kamu? Ngetawain saya? Pojok mukanya. Lah iya, ini kenyataan Pak Polisi, kenyataan. Kiai tidak boleh bicara politik, tapi kalau hari hanya pelaksanaan politik, kiai lah dijadikan alat-alat politik di Indonesia. Saya sering diperalat politik. Datang sama kiai, deklarasi kiai, dukung saya. Subhanallah, kiai tidak boleh bicara politik,
Tapi pada hari hanya politik, justru kiai yang dijadikan alat politik. Kalau memang politik itu kotor, politik itu jahat, tolong rakyat Indonesia, ketika pemilihan umum kau jangan datang ke tempat pencoblosan, itu politik. Mari kita bicara jujur di Indonesia itu. Jangan ada dusta di antara kita. Mengapa ketawa? Saya tahu kamu ketawa. Ini bukan karena kepengertian selebritis ini. Saya tiru. Kalau baik apa salahnya? Tiada dusta di antara kita. Oh, bagus itu Pak Polisi. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada pembohongan di antara kita. Kiai tidak boleh bicara politik, tapi kiainya dijadikan alat politik. Radikal. Lah iya, saya ini bicara apa adanya. Saatnya kalau kiai sayang NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kiai bicara politik, politik Al-Quran, politik yang bermoral, politik yang berakhlak. Sampai Al-Quran menyatakan, lau aradna an nuhlika qaryatan. Ada yang membaca amarna, ada yang membaca amarna mutrafiha, fafasaku fiha, fahaqqa alaihil qawlu, fadammarna tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, supaya negara itu hancur, dijadikanlah pemimpin-pemimpin negara orang-orang yang bergelimang di dalam kemewahan. Kalau pemimpinnya bergelimang dalam kemewahan, dia akan lupa kepada rakyatnya yang sulit cari makan. Kalau pemimpinnya bergelimang di dalam kemewahan, pasti nantinya maksiat-maksiat, perzinaan, penjudian yang akan dikerjakan. Kalau pemimpin-pemimpinnya bergelimang di dalam kemewahan, kemudian yang dikerjakan maksiat, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Islam bicara soal negara. Bagaimana? Bagaimana Bu? Hah? Bagaimana Ki? Benar gak pidato saya? Lawan. Kalau tidak benar, saya akan menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ulama tidak berani menyampaikan kebenaran, siapa lagi yang akan menyampaikan kebenaran di permukaan bumi ini? Pertahanan terakhir harus kiai bicara yang benar. Di samping kiai-kiai yang sudah dibeli atau dijual, tapi harus ada kiai yang tetap menyuarakan kebenaran. Bagaimana? Semua pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul Pak Kabak? Betul Pak Polisi? Kalau nuzulul Quran semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang tenang, negara yang makmur, negara yang sejahtera, yang mendapat ampunan Allah. Semua pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Itulah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana li sabain bi maskadihim ayatun jannatani min sim'an yaminin wa simalin fakulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana itu? Di Quran. Quran bicara negara. Negara yang bagus, negara yang aman, di bawah ampunan Allah. Itulah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran bicara. Karena kebodohanmu, kau berkata Quran tidak bicara politik. Karena kegoblokanmu,
Dah habis-habisan dah. Ya, maka jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur, jangan dibangunkan. Cucu saya, Bu. Wah, susah jadi Kiai Riau. Memang Kiai di Riau itu harus jerit-jerit. Kalau nggak jerit-jerit nggak didengar. Bu. Cucu saya cerita cucu saya, Bu. Satu ketika baca sampulnya majalah, ada gambar saya. Dia masih di TK. Cucu saya, Kiai Sukron Makmun, Singapodium. Dia tanya sama ayahnya, sama anak saya, Abah, kakek kita dulu macan ya? Mulai kapan ayah jadi orang? Ya Allah, kakeknya dimacan-macan. Ya, saya tidak marah, itu anak-anak TK karena membaca Kiai Sukron Makmun Singapodium. Tanya sama ayahnya, kakek kita dulu macan Abah. Ya saya ketawa aja. Nah ini kalau kebenaran harus berani tegak. Maka Islam bicara politik yang sopan. Saya tunjukkan politik sopan di dalam Al-Quran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini politik Al-Quran yang santun. Fabima rahmatim minallah, maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin umat, lintalahum, engkau sebagai pemimpin yang berakhlak lemah lembut terhadap rakyatnya. Tidak ada pemerintah menantang rakyatnya. Pemerintah itu lemah lembut dengan rakyatnya. Dan pemimpin itu lapang dada, pemaaf. Rasulullah pemaaf sebagai pemimpin negara. Kalau rakyatnya bersalah mengeritik, Nabi Muhammad lapang dada memaafkan rakyatnya. Bukan hanya memaafkan, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa rakyat saya kau ampuni. Kira-kira di Riau ini ada enggak kepala desa yang bangun jam 3 malam, kemudian dia tahajud, lurahnya mengadah kepada ya Allah, saya maafkan dosa-dosa rakyat saya kepada saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa rakyat saya di desa saya. Ya Allah, ada nggak gitu? Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah, usikum wa iya ya binafsi bitaqwallah. Mulai nanti malam kau sembahyang tahajud, mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa rakyat saya di desa saya. Menghadap kepada Allah. Ini pemimpin sopan, pemimpin santun, bukan melawan rakyatnya, bukan menantang rakyatnya. Sebagai kepala desa, lo berani sama gua? Mau melawan gua? Gak ada Islam mengatur pemimpin semacam itu, Pak Lurah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah. Ya, mudah-mudahan nanti malam Pak Lurah jam 3 malam bangun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa rakyat saya di kelurahan saya ini. Itu pemimpin.
musyawarah. Itu pemimpin dalam Islam. Maka politik Al-Quran, politik sopan. Politik Al-Quran, politik santun. Para ulama ungkapkan politik Al-Quran yang santun ini untuk menjaga NKRI supaya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang punya integritas yang kokoh. Ini saya menjerit untuk bangsa saya. Ya, sudah jam 12, saya mau istirahat.